Oke, kenapa saya memilih pertanian? Pertama, saya memilih pertanian karena saya menyadari potensi yang saya punya. Saya yang sing mulus-mulus jenis Alisa Delmention. Iya. Delmention nih. Dulur, kita merasakan yang jenis alis. Halo dulur, selamat datang di channel kami Lembu Muda. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi video menarik selanjutnya untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Oke dulur, kembali lagi di channel kami Lembu Muda. Ini kita baru di perkebunan teman saya, perkebunan melon. Kita mau bertanya tentang menanam melon yang baik, gimana caranya. Untuk lebih jelasnya kita langsung bertanya ke teman saya. Oke, ini teman saya, petaninya langsung, Mas Wahid. Ini kita mau bertanya, Mas. Sejak kapan Mas Wahid bercocok tanam di bidang melon ini? Oke, menanggapi dari pertanyaan tersebut, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahid Nur Arusid, founder dari Mas Tani Farm dan petaninya langsung. Sebelumnya itu saya memanjatkan puji Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pada KGM, founder KGM Bu Ika Wulandari, kemudian keluarga saya dan seluruh masyarakat yang ikut membantu memasarkan dan mempromosikan kebun ini. Untuk pertanyaan tadi, sejak kapan saya mulai bertani melon itu 6 bulan, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ya. Ini yang ditanam itu melon jenis apa, Mas? Untuk melonnya ini ada 2 jenis, ada yang jenis Delmontian, ada yang jenis Golden Alisa. Kalau yang kuning nih? Nah, ini kan sebenarnya yang Golden Alisa itu yang kuning mulus, terus ya pokoknya kuning mulus nggak ada ininya, keraknya. Tapi yang Delmontian itu yang ada keraknya. Tapi kan penanamannya kan nggak jadi satu tempat. Kemungkinan kan ada penyerbukan, bisa angin, bisa lebah, sehingga sari petiknya itu bercampuran gitu. Oh, kenapa Mas Wahid memilih ke pertanian daripada peternakan, sedangkan di sini tuh kebanyakan orang muda lebih condong ke ternak daripada bertani? Oke, kenapa saya memilih pertanian? Pertama, saya memilih pertanian karena saya menyadari potensi yang saya punya, baik saya maupun keluarga. Dengan lahan yang cukup memadai, kemudian air yang cukup di sini ya cukup memadai juga, beda dengan yang lahan-lahan yang tandus sekitar pegunungan. Kemudian yang kedua, pertanian itu kebutuhan yang pokok tapi jarang diminati. Jika digeluti dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan lebih menguntungkan. Mas Wahid, besok kalau musim hujan mau alih ke pertanian, menanam di bidang apa? Untuk proses penanaman, saya itu bukan petani harus matok, harus melon, harus apa. Saya itu biasanya menyesuaikan dengan pasar. Pertama itu saya melihat pasarnya dulu. Sesudah pasar saya melihat iklim. Setelah iklim saya melihat segmen pasar. Kebanyakan petani itu menanam apa. Jadi ketika petani kebanyakan menanam ini, saya menanam ini, itu harus saya hindari. Jadi saya memilih pertanian yang lain gitu loh, untuk meningkatkan kualitas harga gitu. Oh, siap, cocok. Ini yang bikin saya salut, Mas. Mas Wahid itu sekarang waktu menggulat di bidang pertanian ini tuh sekarang umur berapa, Mas? Sekarang umur 22 tahun. 22 tahun sudah bergulat di dunia pertanian. Banyak kan kalau seumuran Mas Wahid itu kan masih gengsi atau malu itu untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah ini Mas Wahid sebelum melon dulu kan pernah buat bertanam padi juga ya? Iya, sebelumnya pernah bertanam padi. Sebelum padi itu juga ada sayur mayur, udah menggunakan sistem sprinkle. Untuk melonnya sendiri saya menggunakan sistem irigasi drip. Irigasi drip. Mantap iki gue takok di langsung di nomor Mas Wahid. Banyak Mas. Melon ini sekitaran yang Alisa ini 2 bulan lebih 10 hari. Yang Golden Alisa, terus yang model Sakata, model yang oren kayak gitu sekitaran 60 hari. Variasi tergantung jenisnya. Ini memakai pupuk kandang atau pupuk
Untuk pupuk dasar saya memakai pupuk kandang Kobe fermentasi. Saya usahakan maksimal dengan pupuk fermentasi dan pupuk organik. Tapi kan saya itu menanam di lahan terbuka, pasti menggunakan bahan kimia. Saya tidak memungkiri penggunaan bahan kimia karena itu tidak mungkin menanam di lahan terbuka menggunakan full organik karena ya itu banyak ekosistem hama yang ada di sekitar sini. Kalau mungkin dalam greenhouse ya masih bisa menggunakan full organik. Berarti ini udah berapa kali Mas panennya? Panen berapa? Ini panen kedua untuk melon. Panen kedua, berarti setiap melon waktu panen itu sekitar 6 bulan? Atau 6 bulan 2 kali? Melon itu rata-rata 3 bulan gitu aja. 3 bulan? Untuk melonnya sendiri itu sekitar 60 hari 2 bulan, terus yang 1 bulan lagi untuk penetralan lahan. Jadi untuk proses penanaman selanjutnya. Untuk yang panen pertama itu berarti berapa hasilnya? Untuk panen pertama bobot sekitaran 3 ton, terus per kilonya 8.000. Per kilonya 8.000. Ya Mas, tempat berapa ya? Ini luasnya sekitaran 1.800 untuk lahannya. Kalau sawahnya ini yang saya kerjakan sekitar 2.000-an. 2.000-an. Ini kan Mas Wahid sempat tadi kita cerita tuh Mas, yang dikirim, yang besar dikirim itu dikirim ke mana? Yang besar itu dikirim ke Jakarta, ada pesanan melon Deal Mountain kan di sana. Kalau yang Deal Mountain itu 1 kilonya itu 35, terus dari saya itu 20.000. Maksudnya yang udah tahu kelas-kelasan melon lah istilahnya. Kalau saya buang di sini kan mungkin harganya nggak cocok karena di sini kan kebanyakan masyarakat kan pengennya murah terus kualitas bagus. Tapi kan untuk pasar dan segmennya seperti itu belum memadai untuk di sini. Kalau yang kedua ini kira-kira Berapa ton gitu? Ini yang kedua itu untuk tanamnya itu menyusut. Artinya saya menanam 1.000-an. Kemarin saya menanam 2.000-an. Yang pertama itu, panen pertama? Terus yang ini 1.000-an, tapi ini saya cabang 2. Kalau kemarin saya cabang 1. Terus hampir sama sih, soalnya kan ini cabang 2, terus 1 pohon saya buahkan 2, 3 gitu. Untuk kalkulasi kalau 1 pohon bisa menghasilkan 3 kilo, ada yang 4 kilo, malah mungkin prospek yang inilah sekitaran 3 ton lebih malah ini. Ini untuk usaha kayak gini Mas Wahid itu ada campur tangan dari luar atau mandiri sendiri? Ini untuk tanam ini saya kebanyakan saya mandiri, tapi ada teman yang pengen ikut, namanya Mas Doni, dia ikut membantu untuk kekurangan saya gitu. Suatu motivasi buat anak-anak muda sekarang, jangan sungkan untuk bertani dan berternak karena pertanian dan peternakan itu fondasi negara Indonesia. Kalau untuk harganya Mas, per kilo itu berapa? Rata-rata? Apa? Tergantung lihat struktur. Ini bukan jadi patokan ya, karena harga itu kan tiap petani beda, tapi kalau harga standar itu kalau bobot 1,3 ke atas itu 10.000 itu dari petani. Itu untuk rotutan biasanya diambil sama PT atau sama orang lain gitu. Tapi kan ini saya petik sendiri. Itu yang bobot 2 kilo ke atas itu harganya 12.000. Yang di bawah 2 kilo sebelum 9 on itu 10.000 per kilo, terus yang 1 kilo ke bawah itu 8.000 per kilo gitu. Modelnya Mas, model awal. Modal awal berapa juta gitu? Kira-kira berapa juta berapa? Untuk modal awal itu sekitaran 13 juta untuk yang awal kemarin ya. Kemudian kan untuk yang kedua kan penyusutan karena ada modal investasi seperti anjir, mulsa dan lain sebagainya lah beberapa. Itu untuk sekarang penyusutan menjadi sekitar 9 juta. 9 juta. Ya. Hasil panennya berapa? Hasil panen berapa Mas? Untuk hasil panen saya tidak terlalu tidak terlalu untuk hasil itu urusan belakangan lah. Yang penting kepuasan pelanggan. Siap. Soal kemanisan dan bobotnya rata-rata grade A gitu aja. Untuk di rata-rata umpamanya 1 pohon itu sekitar 3 kilo gitu aja. Terus
Harga kita ambil harga yang paling rendah 8.000 per kilo. Kalkulasi 1.000 3 ton kali 8.000 sekitar 24 juta. 24 juta dari 9 juta modal. Terima kasih untuk Mas Wahid atas penjelasannya. Ini semoga bisa memotivasi seluruh Indonesia. Amin. Siap. Kalau untuk cara tanamnya besok akan setelah ini Panen ini besok kalau besok udah musim hujan. Musim hujan nih nandur apa? Hindi. Oke. Itu tuh kemelan Yan. Oke, Mas. Pesta. Ini yang jenis apa, Mas? Itu yang Delmontian. Delmontian. Tapi ini buat besok Minggu acara, Iya. puncak acara ya? Delmontian, mantap. Terus yang satu apa tadi? Itu Alisa. Alisa itu yang? Alisa yang Oh, sing mulus-mulus. Dulur, kita mau merasakan melon yang jenis Dalmatian. Dalmatian. Iya. Dalmatian nih. Ini nek ngasih rai kapora legi sing iki. Oh, wes jeng. Wis, dirasake bro. Iki dulur-dulur main dongler nama tim. Mantap. Wah, kok apa iki? Siap. Enak bro, kaki bagus. Pak isinya mantap, serius ini. Ini yang jenis Dalmatian itu Dalmatian ya. Dalmatian sangat manis, seperti kami kita manis. Ini mantap sekali. Nanti kita coba yang alis, yang mulus-mulus. Cantik. Woi, alis. Mantap. Kan sini. Mantap. Ya ya. Jalan ya. Sana, jalan lagi. Kita merasakan yang jenis alis. Alis kan? Bukan alisa. Kita belah isinya alis. Seperti apa tadi yang Dalmatian. Kita akan icip-icip rasanya, mencicipi. Kelihatan. Kita akan mencicipi. Oke, kita akan merasakan yang alis. Kalau yang alis ini emang dari struktur kulit lembut, rasanya juga lembut. Mantap. Siap, Mas. Jadi orange. Yang mana? Orange itu. Masih rada orange itu. Oke, kalau untuk rasa Dalmatian sama alis, enakan alis ya. Jadi namanya aja selain alis. Alis, alis, mantap. Enggak bro, belum bro. Waduh brutal bro. Loh, enak.
Yang ini lebih empuk. Emang lebih lembut. Ya. Dari namanya aja ya dia lembut. Yang tadi itu lebih rasa-rasa crunchy. Iya, crunchy. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali sedulur. Muah. Nek kowe lagi sini. Oke, terima kasih dulur telah menonton konten kali ini. Dan nantikan kembali konten-konten yang lebih menarik berikutnya. Salam mental.